akhirnya balik ke peringkat 2 untuk sementara. Gue belum lihat skor yang lainnya, ngantuk banget semalam, habis nonton langsung tidur. Ada beberapa hal yang berubah, gue suka banget mainnya, lumayan bagus. Tapi lawannya masih Benvenuto. Bukannya gue ngeremehin Benvenuto, tapi buat gue kapasitas Milan tuh udah bisa ngadepin tim-tim yang jauh lebih besar. Soalnya gue maunya Milan balik ke mental juara. Ya nanti kita bahas satu-satu, ada beberapa hal. Kita bahas yang ini. Proses terjadinya gol pertama, lihat ruangnya kosong banget. Milan nyari ruang, para pemainnya nggak stuck, mereka bergerak. Jadi yang megang bola juga nggak kelimpungan cuy. Ada 1, 2, 3 opsi buat lo masing. Nah yang gue suka banget adalah gerakan Calhanoglu ketika Casey ngejemput bola, terus habis itu dia ngelilingin, dioper ke kanan. Lu lihat Casey-nya kosong. Ini loh yang gue maksud, punya skema, chemistry-nya juga jalan. Casey nggak perlu diteriakin buat sama Calhanoglu kalau misalnya dia itu ada di belakangnya. Pemain Milan nyari ruang kosong, jadi yang megang bola nggak begitu kelimpungan, nggak kayak pertandingan sebelumnya. Pemain megang bola, lu nyari ruang, bergerak, passing, lu jemput, lu datang, passing, ngeliat ruang, chemistry-nya bagus. Pola mainnya udah lumayan, skemanya bagus menurut gua, berkembang. Mau itu lawannya Benvenuto atau yang lainnya, kalau misal untuk skema harus tetap gue akuin. Tapi kalau misalnya ketemu lawan yang jauh lebih bagus, gue nggak tahu itu bakalan hidup apa enggak. Tapi seenggaknya kalau misalnya untuk pertandingan ini gue suka banget skemanya. Kita lihat, kita bahas lagi yang lain. Ini salah satu situasi yang berbahaya. Lo lihat, yang gue suka adalah passing line-nya ditutup dan dia nggak dikasih ruang buat terlalu banyak megang bola. Pergerakannya Tonali setelah nge-cover yang depan, dia langsung balik tanpa ngelihat pemainnya. Jadi menurut gue nggak salah, itu bagus banget sih. Nah, lu tahu nggak apa yang salah? Setelah Tomori ngeliat orang coming from behind, dia ninggalin yang belakangnya. Karena yang dia pikir adalah harusnya Romagnoli ngerapet. Kalau misalnya dia nungguin yang kanan, itu adalah bola long pass. Ketika bola nyampe harusnya lu udah nyampe. Seenggaknya kayak gitu. Seenggaknya kayak gitu. Itu bahaya banget. Gue suka banget passing line-nya ditutup. Terus pergerakannya Tonali, visinya itu bagus banget. Setelah dia ngambil yang depan, dia langsung balik ke belakang. Jadi itu meminimalisir kesalahan cuy. Itu ada pergerakan yang dia nggak ngeliat untuk menusuk. Tapi karena dia punya visi bermain yang bagus, itu minimalisir. Ngebantu banget yang belakang. Untuk seorang pemain tengah atau stopper, itu bagus banget. Dan buat gue, pemain belakangnya harus jauh lebih bisa ngelihat luas, karena kalau misal lu ngadepin tim-tim besar gitu atau striker yang jauh lebih haus gol, itu akan fatal banget, apalagi di Liga Champion gitu. Koreksi gue ya, jangan terpaku sama apa yang udah lu jaga. Ini Casey nutup passing line-nya di intercept. Lu lihat apa keuntungan ketika lu nutup passing line?
lu punya 4 pemain yang di atas yang mereka belum siap. Lihat pergerakannya Casey, sejajar, skema yang sama. Kredit buat Pioli, kredit buat pemain Milan, mereka menerapkannya dengan baik. Bagus banget Casey-nya untuk passing line-nya. Dan ini loh keuntungan, salah satu keuntungan ketika lu nutup passing line, lu bisa counter attack, lu lebih unggul dari pemain belakangnya lebih unggul dari pemain belakangnya lawan. Casey intercept bola, dan pas dia ngiring bola, dia lah yang buat gua merasa senang banget adalah mereka bisa langsung menerapkan skema dalam situasi. Kredit buat Piolinya, Milannya juga lagi bagus. Mau lu bilang itu lagi lawannya Benvenuto, tapi seenggaknya kalau misalnya nggak bisa diterapkan, itu jauh lebih buruk, apalagi lawan Benvenuto. Kurangnya ya biasa, finishing touch. Skema udah bagus, kosong, tak, tinggal nembak, ya gol. Penyakitnya Milan. Kita lihat lagi. Ini situasi yang beda dari sebelumnya. Apa yang beda? Ketika bola dipasing ke tengah, Tomori udah tahu mau lari kemana. Jadi ketika bola sampai di kaki musuh, langsung dikejar. Nggak ngasih kesempatan. Ini beda sama ketika kejadian lawan Sassuolo. Pas bola ke tengah, gak ada yang nutup, jauh banget. Tapi ini ketika bolanya nyampe ke tengah, back udah ngelihat dia harus ngapain. Dan ketika bola sampai, ketika musuhnya bersiap untuk nembak, dia udah ada untuk ngeblocking. Dia udah ada buat ngeblocking. Ini yang gue maksud, bola nyampe, lu ada. Perbaikan. Gue suka banget. Kenapa gue ngambil situasi ini? Karena 2 kali pas lawan Sassuolo dari Dalo ke tengah, terus habis itu akhirnya gol. Perbaikan buat lini belakang, kredit buat Tomori. Tapi masih ngebuktiin kalau misalnya Milan punya gap. Ini situasi yang sering banget terjadi, skemanya Milan. Lihat, gue suka banget ketika Milan punya opsi, dia bisa masukin ke tengah, bisa ngoper Casey, terus Casey nembak. Lu lihat pergerakannya Calhanoglu dari belakang, dia masuk, dia narik, terus ngebuka ruang buat Theo nembak. Ini skema yang harusnya bisa lebih dimanfaatkan dan menciptakan gol. Ya, Milan skema yang bagus. Dari skema itu kita pernah melihat golnya Hakan Calhanoglu di pressing dan saling terobosan Jens Peter Hout beberapa kali. Gue berharap jauh lebih dimanfaatkan situasinya. Dan balik peringkat 2 belum aman karena masih banyak pertandingan yang harus dijalanin. Untuk pertandingan hari ini lawan Benvenuto, gue ngeliat visinya Ibra, terus gue ngeliat gimana Romagnoli mau mengkoordinasi pemain belakangnya ke Capitano, berfungsi banget.
dan tengahnya Milan benar-benar hidup. Kessie, Benancer, Tonali, tiga-tiganya berfungsi dengan baik. Alexis Saelemaekers kayak biasa, dia biang kerok kalau buat gue. Setiap orang yang ngelawan Milan biang keroknya ya Alexis. Hakan Calhanoglu menempatkan dirinya sebagai metronom, dia narik. Ibra juga narik. Jadi untuk pertandingan lawan Benvenuto di gua poinnya 8 sampai 8,5 deh, 8,5. Cara mainnya bagus banget. Semoga kita ngelawan tim selanjutnya bisa terus kayak gini, konsisten mau siapapun lawannya. Cabut, thank you, bye bye.